Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Faruk At-Tirmizi dengan NIM 10301240026 dari kelas IF4807. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan, yaitu yang bagaimana kita bisa memanfaatkan Large Language Model atau LLM bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai mentor belajar pribadi. Judul kita adalah LLM di perguruan tinggi, dari alat menjadi mentor belajar. Kemudian yang slide pertama, ada LLM di bidang industri versus LLM di bidang pendidikan. Di bidang industri, LLM ini adalah sebagai alat efisiensi. Tujuannya untuk mendapatkan output spesifik secepat mungkin. Teknik seperti prompt engineering dan fine tuning sangat dominan untuk menciptakan layanan atau mengotomatisasi tugas. Kemudian di bidang pendidikan, di dunia pendidikan, LLM itu adalah sebagai mitra belajar. Tujuannya bukan output, melainkan proses berpikir yang terjadi selama interaksi. Fokusnya adalah bagaimana mahasiswa bisa mengeksplorasi, merefleksikan, dan membangun pemahaman konsep secara fundamental. Selanjutnya ada peran LLM. Ini sebagai mentor, bukan sebagai mesin pencari atau search engine. Penting untuk diingat, LLM bukanlah sebuah Google versi canggih. Kalau Google memberikan Anda daftar sumber, tetapi LLM ini bertindak sebagai mitra dialog yang bisa diajak berdiskusi untuk membangun pemahaman kita langkah demi langkah. Selanjutnya ada kekuatan LLM ini sendiri. Apa sih yang membuat LLM itu mampu menjadi mentor? LLM itu seperti GPT-3 dan GPT-4 yang didukung oleh ratusan miliar hingga triliunan parameter. Proses pelatihannya melibatkan 25.000 GPU selama 3 bulan, menghasilkan model yang kompleks, canggih, dan kaya pengetahuan. Lebih dari 400 juta orang yang telah menggunakan LLM ini. Lebih banyak dari populasi Indonesia. Ini menggambarkan adopsi teknologi ini secara masif. Selanjutnya ada 4 prinsip utama. Yang pertama itu ada belajar aktif. Belajar aktif ini maksudnya jangan mencoba mengontrol LLM. Izinkan diri kalian untuk belajar dari jawabannya, membandingkan dan mengevaluasi. Kemudian ada mengajukan pertanyaan sederhana. Kalian tidak perlu membuat prompt rumit seperti di industri. Mulailah percakapan secara alami seperti kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada jaga dialog agar tetap berjalan. Jangan puas sama dengan satu jawaban, teruslah berdialog. Gali lebih dalam dan perjelas sampai Anda benar-benar paham. Kemudian yang terakhir ada nikmati eksplorasi. Biarkan rasa ingin tahu Anda untuk memandu Anda dalam proses belajar dengan LLM. LLM bukan hanya mencari jawaban, tetapi juga dapat mengeksplorasi ide kita dan konsep. Seperti studi kasus, contoh studi kasus ada studi kasus misal seperti seleksi alam. Untuk prompt yang kurang efektif itu, kita hanya menanyakan jelaskan seleksi alam. Hasilnya kita hanya mendapatkan definisi yang standar. Namun miskonsepsi personal tidak teratasi. Yang efektif itu bagaimana? Misal kita membuat prompt, apa makna sebenarnya dari survival of the fittest? Apakah leher jerapah memanjang karena mereka berusaha, ataupun menanyakan apa peran mutasi genetik dalam proses ini? Hasil dari prompt tersebut dapat mengoreksi miskonsepsi dan membangun pemahaman yang akurat tentang mekanisme evolusi, bukan sekedar hafalan. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari LLM ini,
eh kunci suksesnya adalah bukan tentang menguasai prompt engineering yang rumit, tapi tentang membangun kebiasaan berdialog yang reflektif dan berkelanjutan. Pergeseran mindset ini juga terjadi oleh karena itu mari kita berhenti melihat LLM ini sebagai mesin jawaban dan mulai memanfaatkan sebagai mitra berpikir atau teman berpikir kita secara pribadi. Mungkin itu saja video resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.